terlihat ya. Cek sound. Aman ya teman-teman? Aman-aman, Kak. Sip, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini tiba-tiba sih pengen banget sharing tentang sesuatu yang dibaca karena ada satu perasaan yang muncul gitu semalam itu. Dan sebetulnya beberapa malam juga sempat muncul gitu ya. Rasa apa itu? Tidak hanya malam sih, pada saat kemudian banyak kumpul sama orang, kadang-kadang muncul perasaan ini. Perasaan apa? Perasaan kesepian. Jadi akhirnya saya nyoba cari-cari referensi. Pertama-tama sih pakai ChatGPT ya. Kenapa sih kok orang merasa kesepian? Dan kemudian banyak tuh jawaban yang muncul gitu. Tapi saya lihat nih kok depresif banget ya. Jawabannya tuh kayak menyedihkan gitu. Saya pikir apa saya menyedihkan itu gitu. Jadi kadang-kadang kesepian itu seperti itu. Sehingga kemudian dapat nih buku, cari yang gratisan dong. Dan ternyata yang nulis Winston York ini adalah seorang psikolog. Nah, teman-teman bisa buka bukunya di Google Playbook. Dan Google Playbook ini memang nggak bisa di-download. Jadi yang penting kita punya akun Gmail. Kemudian dari akun Gmail ini nanti kita buka langsung dari akun kita. Jadi kita tinggal mau baca gitu. Kebetulan ini yang tidak berbayar, teman-teman. Saya beli beberapa yang berbayar ya nanti biasanya bisa pakai credit card atau pakai GoPay itu bisa terkoneksi sudah sama Google Book. Jadi teman-teman bisa langsung baca buku ini di tempat karena nggak bisa di-download. Dan buku ini nggak terlalu panjang, 44 halaman. Jadi apa yang saya coba untuk sarikan di sini hari ini adalah basically sih ringkasan ya. Ringkasan terkait dengan apa yang sudah saya baca dengan cara yang mungkin lebih sederhana. Nah, teman-teman, kalau kita melihat apa itu kesepian, pertanyaannya, apakah kesepian itu sama dengan sendirian atau sendiri? Menurut teman-teman gimana? Sama-sama, Kak. Sama ya? Ya, yang lain, kalau kata Yusuf sama sih. Lagi sepi nih, lagi sendiri nih. Ngerasa sendiri sih. Ngerasa sendiri sama sendiri itu beda nggak? Beda-beda. Kalau sendiri emang posisinya emang lagi sendiri. Kalau Hmm, ngerasa sendiri walaupun banyak orang juga ngerasa sendiri gitu. mm-mm. Jadi kan secara fisik kan ya, secara fisik itu sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang perasaan sepi, kan juga rasa kan. Rasa itu berarti bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Rasa itu sesuatu yang sifatnya emosional. Jadi kesepian itu sebetulnya tidak selalu sama dengan sendiri, gitu teman-teman. Jadi ini yang kita sepakati sama-sama dulu, ya. Jadi kita bisa aja di tengah keramaian, bisa aja kita lagi di tengah pasar atau lagi nggak eh, saya kumpul-kumpul deh sama teman kantor, sama teman kerja, ngobrol. Dan kita pada saat ngobrol itu, tiba-tiba kayak tetap ada rasa kayak, aku kok kesepian ya, gitu. Apakah pernah teman-teman merasakan yang seperti itu? Nah, saya pernah, gitu. Jadi, ini sesuatu yang menurut saya menarik ya. Kayak, padahal ini banyak orang, padahal banyak yang lagi ngobrol, tapi kok saya merasa sendiri, itu kenapa? Jadi definisi kesepian itu kalau dari buku si York tadi ya, York tadi sebetulnya adalah sebuah perasaan yang sedih gitu karena isolasi. Isolasi di sini adalah sesuatu yang kita kayak terasingkan gitu, kayak kita ada di sini tapi kok kita kayak terasingkan ya, kayak kita kayak don't belong gitu ya, atau kayak orang nggak bisa memahami kita, merasa kita tuh terasing, nah, itu terisolasi. Dan itu membuat rasa sedih. Ya. Kenapa kok kayak gini nih perasaanku? Ya, ada rasa kesedihan itu. Yang berikutnya adalah apa? Kenapa rasa sedih itu muncul? Karena ada ketidakmampuan kita untuk bisa terkoneksi. Dan terkoneksi ini ada syaratnya. Apa itu? Mendalam, teman-teman. Jadi terkoneksi mendalam dengan orang lain. Kalau kita nggak bisa terkoneksi mendalam dengan orang lain, ya kita bakal merasa kesepian. Jadi bukan cuma ngelihat orang terus, aku nggak sendiri secara fisik ya, tetapi
kesepian itu karena kita tidak bisa terkoneksi. Jadi bisa aja ngobrol ngalor ngidul, hahaha apa kabar, hujannya gimana, sudah makan atau belum. Tapi karena tidak bisa terkoneksi secara mendalam, tetap aja ada rasa kesepian tadi. Dan ini adalah sebetulnya uh, mental health issue, teman-teman ya. Ini isu kesehatan mental gitu. Karena kesepian itu nanti bisa berujung pada depresi. Jadi saya rasa ini adalah red flag ya. Kalau teman-teman udah mulai kesepian, harus pahami nih, wah kenapa saya merasa kesepian ya? Apa yang harus saya lakukan? Dan benar kata Mas Yusuf, kalau orang punya pasangan juga berarti apakah bisa tetap kesepian? Menjamin nggak dia tidak bakal kesepian? Belum tentu. Tidak menjamin. Kenapa? Karena, nah nanti lihat karena apa. Karena tadi belum tentu bisa terkoneksi. Bagus kalau bisa terkoneksi, ya. Tapi tidak semua ternyata bisa kita omongkan sama pasangan. Misalnya ibu-ibu gini ya, ibu-ibu yang misalnya eh, capek gitu ya. Ya bagus sih kalau capek, lelah, terus bisa ngomong sama suaminya gitu. Tapi ngelihat suami lagi juga capek gitu. Terus habis itu, nanti kalau tak omongin dia, kayaknya lagi nggak perlu omongan ini deh. Ditahan dulu. Akhirnya lupa. Terus ngomong capeknya ke siapa? Gitu. Atau mungkin ada sepasang yang punya organisasi yang beda. Jadi si A organisasinya misalnya awalnya misalnya suka nge-gym gitu ya si laki-lakinya, yang perempuan suka embroidery gitu ya, misalnya atau sulam menyulam. Terus ada teknik-teknik sulam atau teknik-teknik nge-gym yang ternyata beda ya. Kemudian kalau diobrolin tuh kayak harus jelasin dari awal nih karena pasanganku nggak ngerti gitu. Akhirnya kan jadi nggak terlalu relate kan kalau ngobrol sama pasangan terkait dengan nge-gymnya atau tentang embroidery-nya. Capek duluan gitu kalau mau jelasin. Jadi kan butuh orang lain yang bisa terkoneksi pada isu-isu tertentu. Nah, jadi betul, kita bisa tetap kesepian walaupun punya pasangan. Jadi saya nggak tahu teman-teman yang sudah berkeluarga gitu ya. Kalau bisa ngomongin semua, alhamdulillah. Tapi kita juga harus sadar tidak semua kok bisa kita omongkan gitu ya. Dan bukan berarti kita nggak ini ya tidak setia, bukan gitu. Ada hal-hal yang tetap yang kita tidak bisa omongkan. Nah, pertanyaannya adalah, jadi kesepian itu sebetulnya pengalaman yang seperti apa? Jawabannya adalah pengalaman yang sangat subjektif, teman-teman. Kenapa sangat subjektif? Iya, karena si A dan si B itu bisa punya level kesepian yang berbeda, gitu. Dan ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi dari karakternya orang, gitu. Misalnya, kalau ada seorang introvert, saya tanya nih teman-teman, kira-kira introvert sama extrovert bakal lebih mudah kesepian yang mana? Yang introvert. Extrovert. Ya, extrovert. Nggak, ya aku bingung. Introvert, extrovert. Ya kita pahami ya, kayak introvert itu kan sebetulnya orang yang mendapatkan energi dari merasa enak sendiri gitu ya. Kalau dia merasa enak sendiri, berarti dia bakal gampang kesepian nggak? Mikir lagi kan? Enggak. Nggak ya, Tergantung, tergantung. tergantung. Jadi di dalam buku ini dijelasin sebetulnya. Level kesepian itu sangat subjektif gitu ya. Jadi ada seorang introvert, dia bisa aja tetap kesepian loh sendiri kalau dia merasa dia nggak punya orang yang dia bisa terkoneksi secara mendalam. Jadi introvert nggak harus punya banyak teman, dia bisa punya teman dua atau tiga gitu. Tetapi karena dua atau tiga ini dia bisa terkoneksi secara mendalam, maka dia nggak kesepian hanya dengan dua atau tiga. Ekstrovert, apakah akan mudah kesepian? Oh, ekstrovert kan seneng, selalu akan punya banyak orang di sekelilingnya. Ingat ya, banyak orang di sekelilingnya bukan berarti dia punya koneksi secara mendalam. Jadi bisa aja dia tetap kesepian. Jadi artinya apa? Belum tentu orang yang lagi asyik baca nih, kayak Kustaruna lagi di tempat persewaan baca. Diem baca di pojokan sambil pasang headset, sambil baca buku, terus wah dia tuh kesepian. Nggak tentu loh. Bisa aja dia lagi bahagia banget karena dia lagi sendiri gitu. Jadi kesepian lagi ini adalah perasaan subjektif, teman-teman. Kita nggak bisa menghakimi orang, wah dia kayaknya kesepian tuh. Saya sering banget misalnya kayak, saya kan pada dasarnya introvert. Jadi kalau misalnya di keramaian gitu, misalnya ada diklat, diksarnas, diklat atau apa gitu, terus atau meeting yang rame-rame. Ntar waktunya makan siang, saya akan cari meja yang sendirian. Saya
Saya pengen sendirian. Dan itu selalu aja ada para ekstrovert yang ingin menyelamatkan saya gitu kayak, wah kok sendirian, kasihan saya temenin ya. Padahal dalam hati, aduh jangan temenin, jangan temenin. Jadi yang seperti itu saya tidak sedang kesepian. Saya memang lagi nge-recharge energi. Jadi sekali lagi kita tidak bisa melihat orang dia sendirian berarti dia kesepian. Nggak mesti, karena itu adalah perasaan. Nah, kenapa orang jadi kesepian, teman-teman? Jadi ini ada alasannya. Alasannya adalah sebetulnya yang pertama, teman-teman, dari kecil ada attachment insecurity. Apa itu attachment insecurity? Ini kalau dalam bukunya York cerita bahwa seseorang itu bisa kesepian, mudah kesepian karena masa kecilnya dia tidak mendapatkan care taking yang bagus. Jadi dia tidak diperhatikan dengan baik sehingga dia punya kesulitan untuk dekat sama orang. Jadi misalnya kayak parenting gitu kali ya. Kalau kita punya anak kelak gitu ya. Mas Yusuf kan belum punya anak ya, punya anak kelak. Terus misalnya kemudian malas untuk menjalin hubungan gitu atau dengan anaknya malas menjalin hubungan gitu. Anak ini akan punya kemungkinan lebih besar untuk menjadi orang yang kesepian. Karena dia nggak tahu caranya untuk menjalin hubungan dekat dengan orang yang seharusnya memelihara dia. Jadi ini kebawa nanti attachment insecurity ini. Tuh, dan ini kalau istilah psikologis yang sekali lagi ngetren kan childhood trauma. Childhood trauma ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kita kurang bersosialisasi, punya punya kemampuan yang kurang dalam berkomunikasi. Jadi teman-teman yang di sini misalnya saya tahu belajar public speaking misalnya itu bagian dari kita menambah kemampuan kita sosialisasi. Orang yang punya kemampuan sosialisasi dan komunikasi skill lebih tinggi akan lebih mudah untuk tidak kesepian, gitu ya. Jadi ini nanti juga jadi tipsnya gimana supaya nggak kesepian gitu ya, meningkatkan keterampilan bersosialisasi. Nah, yang lain lagi adalah teman-teman, kenapa ke orang kesepian? Karena low self esteem. Low self esteem, low self esteem itu artinya apa? Artinya bahwa kita merasa nggak layak untuk sukses, nggak layak untuk dapat jabatan tertentu. I'm not good enough gitu ya. Uh, I'm not supposed to be here yang kayak gitu ya. Jadi self esteemnya rendah, jadi kita gampang kesepian. Ya, terus setelahnya apalagi yang membuat kesepian karena ada perubahan modernisasi. Jadi sampai sekarang itu kan sekarang ada ya teman-teman yang namanya eh, avatar robot ya robot yang kemudian akhirnya dibuat supaya orang itu nggak kesepian. Jadi udah mulai dijual itu teman-teman di Cina kalau nggak salah itu sudah ada. Jadi karena kita nggak punya teman ngobrol, bayangkan kita nggak punya teman ngobrol yang bisa deep connection, sekarang tuh dijual dan harganya sangat mahal. Mereka yang mau mendengarkan kita, mereka yang mau mengkoneksikan, sampai nggak ada orang lagi sampai akhirnya bikin robot untuk untuk berkomunikasi dan kita punya hubungan. Jadi pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial dan perubahan kita semakin terjebak di AI, kecepatan yang sangat tinggi gitu ya untuk berkomunikasi, terus kerja itu hampir 24 jam sejak ada internet kan gitu ya. Sekarang kita rapat bisa malam gitu kan. Kalau dulu ya Bapak Ibu kita pulang kantor, pulang kerja, ya udah di rumah aja kan enggak kerja. Kita kan sekarang bisa aja Zoom. Ya, apapun ya, terlepas dari oh kita bisa menambah pengetahuan kayak sekarang ini ya. Ya asik kan gitu ya dengan adanya. Tapi sebetulnya itu mereduksi kemanusiaan kita. Jadi ada perubahan sosial dan modernisasi ini. Nah, khusus untuk yang low self esteem karena saya juga belajar grafologi dari Coach Taruna, teman-teman tinggal perbaiki apanya T-barnya, tinggiin. Jadi teman-teman yang punya masalah self esteem rendah, kalau bikin palang T tinggikan aja sampai sepertiga. Ya, teman-teman ya. Supaya lebih tinggi. Jadi kalau ada pertanyaan dari Mas Yusuf, kalau dari parenting, saya 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 naik dulu. Karena ternyata dengan mode gini saya nggak bisa lihat chat, makanya saya pakai dua gawai, teman-teman. Jadi apa nih peranan siapa yang tidak
yang menjamin supaya anak tidak insecurity ya. Yang paling mudah ya peran orang tuanya ya. Tapi bukan berarti kemudian orang tuanya tidak bisa mengalihkan peran ini, karena saya tahu beberapa teman yang karena harus bekerja, pekerjaannya menuntut sangat dia intens dalam pekerjaannya, dititipkan anak ke kakeknya, neneknya, tantenya. Dan ini caretakingnya ini berarti bisa siapa aja. Kalau itu dia bisa punya kedekatan dengan siapa yang memelihara, merawat dia, ya dia tidak akan punya attachment insecurity. Gitu sih, Kak. Yuk, lanjut ya. Nah, yuk, kira-kira teman-teman, di umur berapa seseorang bisa kesepian? Yang paling tebakan teman-teman di umur tua apa muda? Tua. Tua. Ada yang lain? Tua doang. Saya mau Jawabannya? waktu pacaran Kosta Ah, Taruna muda katanya. udah. Kata Kak Wanis tua, kata Kak Nur tua. Jawabannya ternyata secara riset tua loh. Bener. Orang tuh ternyata kesepian tua dan kita lihat kenapa. Tetapi dia bilang juga tidak selalu tua untuk merasa kesepian. Karena kita bisa lihat ya, pengalaman hidup seseorang bisa membuat dia lebih mudah kesepian. Misalnya, yang tadi saya cerita tentang attachment insecurity. Berarti nih, si anak kecil bisa aja dia dapat attachment insecurity dari awal gitu. Dia merasa nggak ada yang ngajak dia main, dia merasa dia nggak dianggap gitu. Dia bisa kesepian. Dulu saya misalnya pernah bikin eksperimen gitu ya sama anak saya dan itu eksperimen saya tuh kayaknya jahat banget ya. Jadi saya dan bapaknya itu kita janjian, yuk kita pura-pura nggak bisa lihat anak-anak kita gitu ya. Jadi dia bilang mama mama gitu. Kita kayak cuek gitu nggak dengar terus kita bilang siapa sih kayaknya ada yang teriak-teriak ya gitu. Dan dia nangis di akhirnya gitu ya, nggak sampai setengah jam udah nangis gitu ya. Dan itu kan sebenarnya ada feeling of neglect gitu ya. Jadi saya nggak bisa terkoneksi dan itu menyakiti anak kita ternyata. Jadi itu attachment insecurity bisa di muda. Kalau anak-anak yang sedang sekolah gimana? Bisa banget saat ada bullying ya. Bully itu apa sih bahasa Indonesianya? Aduh, saya lupa. Eh, ingetin dong. Bullying, bullying. Bukan penindasan apa ya? Perundungan. Oh iya iya betul perundungan. Oh, oh. Jadi ada perundungan tuh dari teman-teman. Dia akan merasa tidak terkoneksi gitu ya dari Mama tidak dapat mic-nya Mama. siapa keren ya. Tidak bisa terkoneksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ntar saya izin mute. Sip. Jadi itu bullying ya. Gimana dengan remaja? Wah, remaja lebih tekanannya lebih kuat lagi. Saya merasa bahwa masa SMA saya itu masa yang paling tidak indah gitu ya. Kenapa? Karena ada geng-geng gitu. Dan saya termasuk orang yang gitu ya. Pokoknya kutu buku. Yang nggak punya teman, nggak populer lah pokoknya saya itu dulu. Jadi, dan ini tekanan luar biasa gitu ya. Merasa kesepian gitu ya. Tidak bisa diterima dalam circle tertentu, kehilangan identitas. Dan sekarang nanti kita bahas juga tentang sosial media juga. Jadi medsos itu juga berpengaruh teman-teman. Dan kalau semakin tua dan ini, kenapa kok riset akhirnya mengatakan bahwa yang semakin tua itu semakin mudah kesepian? Karena teman-teman, semakin tua kita ada masa di mana kita kehilangan orang yang kita cintai. Ya kan, orang yang kita bisa terkoneksi mendalam gitu, oh, tiba-tiba nggak ada. Jadi itu kita jadi kesepian. Tapi bagi teman-teman yang berubah tempat kerja gitu, itu ada masa-masa di mana kesepian. Ada ya Kak Yusuf yang dari Indonesia ke Jepang. Pasti nggak mungkin disangkal ada masa-masa di mana ada kesepian. Kayak aku nggak bisa connect dengan siapapun. Kehilangan koneksitas. Jadi kata kunci kesepian itu kehilangan koneksitas ya. Demikian pula dengan personal growth. Jadi kalau teman-teman misalnya, ini yang saya alami ya teman-teman, waktu saya ketemu sama teman-teman alumni gitu ya. Dan saya tuh di awalnya waktu itu kan mulainya dari diploma 3. Jadi saya mulai kuliah tuh diploma 3 gitu ya. Dan waktu reuni banyak dari teman-teman saya yang nggak ngelanjutin sekolah gitu diploma 3. Dan bagi saya sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata waktu tahu bahwa oh si Ari ini si Maya ya si Maya ini udah kuliah sampai S3 gitu. Tuh mereka kayak akhirnya mengambil jarak gitu. Mengambil jarak kayak wah ini prof nih, wah ini dan itu kayak sangat tidak nyaman bagi saya gitu. Dan saya merasa
mereka mengambil jarak dari yang harusnya kan kita dulu juga kuliah sama-sama, tapi nggak bisa. Jadi personal growth saya membuat jarak dengan teman-teman yang dulu adalah teman, gitu ya. Yang dulu adalah teman ini ya. Jadi yang akhirnya kehilangan itu. Jadi semakin tua, dan teman-teman akan ngerasa ini ya, kalau teman nanti mencoba bertumbuh, harus siap-siap bakal kehilangan teman-teman yang di lingkar sekarang. Bukan karena kita sombong, tapi kadang-kadang teman-teman itu yang akhirnya menjauh. Karena merasa mereka udah nggak nyambung dengan kita. Dan kita juga bisa jadi nggak nyambung sama mereka. Dan ini yang bisa terjadi. Cuma memang riset mengatakan bahwa yang tua lebih mudah terjangkit kesepian. Risetnya begitu. Tapi sebetulnya di semua umur bisa. Nah, kalau bicara tentang media sosial dan kesepian, dan ini ternyata ada riset lain yang menarik, gitu ya. Semakin sering kita menggunakan media sosial, teman-teman, maka semakin mudah kita merasa kesepian. Ayo, kenapa? Silakan ditebak. Kenapa kalau kita semakin banyak bermedsos, kita lihat, kita nggak harus upload ya, kita cuma nge-scroll aja deh, TikTok, Instagram, dan Biasanya lain-lain. terinfluence kayak gitu gitu sama terinfluence lah Kak, sama apa gitu status galau atau gimana. Hmm, galau ya. Kenapa kok galau? Saya tuh pernah lihat TikToknya anak mahasiswa gitu. Terus dia bilang, pokoknya guys, jangan pernah masuk LinkedIn. Kalau kamu masuk LinkedIn, kamu jadi manusia yang paling failure sedunia. Ada nggak yang ngerasa gitu? Kalau masuk LinkedIn. Udah pernah lihat LinkedIn nggak? Ada yang udah pernah lihat LinkedIn? Punya, Udah cuma Kak. nggak aktif. Oh, ya, emang nggak aktif. Nggak bisa. LinkedIn itu adalah orang memamerkan ya. Karena memang tujuannya itu sih. Jadi kalau media sosial kayak LinkedIn itu, dia memamerkan dia kerja apa, dia accomplishment-nya apa aja, dia expert di bidang apa, dan itu semuanya dipamerin gitu. Eh, Kalau kemudian bayangkan orang-orang yang tanda kutip tidak punya pekerjaan yang dianggap dia merasa minder ya. Kan itu masalah mindset lagi. Kemudian dia masuk situ kayak, waduh, aku adalah orang yang tergagal dalam hidup. Karena orang-orang di LinkedIn keren-keren. Padahal sebetulnya kan itu juga tanda kutip pencitraan ya, teman-teman ya. Tapi ini yang kemudian mengapa kok media sosial itu akan bikin kesepian. Kalau kata York adalah apa? Buku ini bilang. Karena kita jadi merasa inferior dengan pencapaian orang lain. Gitu ya. Wah, Yusuf di Jepang nih. Wah, gua di Malang terus. Inferior. Ah, Sheraruna sudah bisa punya sekian ribu alumni yang diajar public speaking. Gua mah bisa apa? Inferior. Dan masa inferior terus. Oh, Bu Rayani udah jadi dosen nih, ngajar akuntansi. Di kampus keren di Makassar. Inferior. Jadi, karena itu ditampilkan, dan orang kan biasa nampilin di medsos tuh bukan yang jelek-jelek kan. Selalu yang bagus-bagus. Jadi ini membuat orang menjadi inferior dengan pencapaian orang. Terus yang kedua apa? Kenapa medsos itu menjadi lebih mudah kesepian? Karena sekali lagi kita tidak terkoneksi ya. Ada FOMO, fear of missing out. Kayak, wah, kok sekarang pinjam nama ya. Katakan Mbak Devi, wah Mbak Devi ikutan pelatihan cara bikin konten keren. Kok aku nggak ikut ya? Wah, aku harusnya ikut tuh. Missing out. Kayak kita kok jadi kayak nggak terkorelasi dengan dunia ya, kita kok nggak update ya. Ya, jadi updatean orang-orang itu membuat kita semakin jauh dari bayangan yang harusnya kita kayak mereka dong. Jadi ada FOMO, ya, fear of missing out. Aduh, maaf Kak. Bener banget, saya banget itu. Oh iya, maaf Saya loh orangnya padahal. nggak mau ketinggalan. Nggak apa-apa, maksudnya motivasi banget. Iya, ya. Aku tuh terlalu pengennya ngikutin banget zaman. Sampai Hmm, memaksakan diri aku gitu. Tadi padahal asal ambil nama loh Kak Devi. Nggak apa-apa Kak, malah. Makasih banget ya. Jadi Siap, motivasi banget buat aku ke depan. alhamdulillah. Jadi ini jadi bikin tekanan loh untuk jadi sempurna. Sehingga kalau kita misalnya mau pasang sesuatu di medsos kita gitu ya, kita mau masang gitu ya. Kita lihat, waduh, kok fotoku jadi bikin aku gendut ya? Jangan dipasang. Karena emang gendut sih kita gitu ya. Oh, kok jadi kelihatan tua kalau gini, jangan dipasang gitu. Jadi kita tuh kayak harus sempurna.
kita kehilangan otentisitas. Siapa sih kita? Gitu. Dan ini adalah pekerjaan medsos. Dan kenapa ini jadi bikin kesepian, teman-teman? Gampangnya adalah kita kehilangan koneksitas. Tapi kali ini kita kehilangan koneksitasnya bukan dengan orang lain. Lebih parah, kita kehilangan koneksitas dengan diri kita. Sampai kita tuh bingung, saya tuh siapa sih? Saya sebetulnya harusnya kayak gimana? Karena kita ngikutin, aduh gimana supaya dapat likes banyak, gimana supaya follower saya banyak. Kita tuh sudah sampai kehilangan diri kita. Jadi kita ujungnya tuh pengen dapat follower, bukan kemudian menyampaikan saya tuh pengen apa. Dan ini memang godaan banget. Jadi pertanyaannya, oh kalau gitu lepas sosmed dong. Saya pernah nyoba lepas dari sosmed. Karena apa? Karena dia illusion of connection sebetulnya. Jadi kita kayak berkoneksi banyak orang, kita punya ribuan follower, bahkan kita bisa beli follower loh sebetulnya. Saya bisa beli langsung dapat 200.000 follower itu bisa. Seakan-akan kita terkoneksi, padahal tuh enggak, itu ilusi. Dan saya pernah mutusin 1 tahun saya off medsos. Beneran tahun 2018-an gitu saya bilang saya off medsos. Awal itu waktu itu saya pengen dengan alasan gini, oh udah nggak mau riak lah, nggak mau inilah ya segitu-gitu ya alasan kayak gitu. Tapi kan saya ngelola yayasan dan ternyata begitu saya off medsos, gerakan yayasan itu menjadi lebih sangat amat pelan gitu. Jadi tetap harus ada yang kemudian menggaungkan itu. Jadi akhirnya mutusin lagi udah balik ke medsos. Tapi dengan catatan yang banyak banget ya. Catatannya banyak banget gitu ya. Jadi harus begini ya. Jadi saya jangan istilahnya jangan diambil hati ya. Eh, memposting tuh niatnya untuk apa. Dan itu harus dari kita gitu. Kalau enggak ntar ya terjebak lagi gitu. Jadi itu teman-teman, medsos membuat kita semakin kesepian. Jadi kalau misalnya nggak kuat, kesepian banget, sudah off aja medsos, coba aja dulu ya. Kalau nggak bisa setahun, ya sebulan dulu. Coba apa yang terjadi gitu ya. Supaya apa kita nggak FOMO tadi. Nah, solusinya apa? Jadi solusinya adalah teman-teman sebetulnya sederhananya adalah ini. Tadi kan kata kuncinya adalah kesepian apa sih? Kita tidak punya koneksi. Kita nggak punya koneksi. Jadi bagus kita punya sergap, teman-teman yang di komunitas pembelajar grafologi, bagus nih kita punya komunitas. Tapi nggak cuma sekadar komunitas bagi teman-teman harusnya, tetapi ini sesuatu yang dimana kita merasa punya, ini bagian dari, ini aku bagian dari komunitas ini nih. Jadi kita selalu anjurin, kita selalu ajakkan teman-teman ngobrol gitu ya. Sampai mana nih, mau sharing tentang apa nih? Kalau teman-teman itu menganggap bahwa ini menjadi penting untuk menjalin koneksi, karena tadi loh, semakin kita tua, semakin kita kehilangan banyak teman. Ya karena usia meninggal, tapi karena kita juga bertumbuh dan kita meninggalkan teman-teman kita yang tidak bertumbuh misalnya. Jadi solusinya ya cari teman baru. Koneksi sosial di komunitas yang kuat. Kita harus punya komunitas yang kuat. Kenapa? Karena satu, kita butuh dukungan sosial. Karena kalau kita merasa bagian dari itu, kita menjadi terkoneksi. Dan tentu saja, kalau kita punya koneksi, koneksi itu tidak hanya sekadar halo apa kabar ya, tetapi sesuatu yang punya arti atau meaningful. Jadi kalau kemudian kami gitu ya ngajak teman-teman, ayo kita ngobrol, ayo kita ketemuan kayak gini, dia bagian dari punya koneksi yang lebih berarti. Jadi kalau kita nggak terlalu peduli kan, oh kita mau sharing nih berapa orang yang mau hadir, 5 orang, nggak apa-apa jalan. Nggak apa-apa jalan, karena apa? Ya kita membangun koneksi. Dan semoga kalau forumnya kecil gini kan, kita bisa lebih diskusi lebih intens. Gitu. Jadi bukan banyaknya, bukan kuantitas, tapi kualitas ya teman-teman ya. Dan ini yang kemudian kita bilang apa? Harus kita mulai bedakan. Mana yang friends, mana yang confident. Jadi confident, friend tuh confident ya. Apa tuh confident? Tuh confide in. Jadi seseorang yang bisa kita ceritakan, aku lagi gini nih, feelingku gini. Di dalam gitu ya. Aku sebenarnya lagi kesel, aku lagi punya ketakutan. Seberapa sering sih kita punya teman yang betul-betul bisa kita bagikan rahasia kita, ya. Jadi bagi introvert ya nggak banyak gitu. Tapi biasanya introvert kalau udah punya teman deket banget gitu ya. Kalau extrovert lebih banyak acquaintance gitu ya.
Acquaintance itu apa ya? Kenalan. Jadi harus dibedain mana sahabat teman, mana yang kenalan. Kalau kenalan ya saya cuma kenal gitu, kenal doang. Oh, aku kenal dia dulu sama alumni, tapi nggak pernah confide, nggak pernah ngomong hati ke hati gitu ya. Maka dia hanya kenalan. Kalau kita punya banyak kenalan, apalagi follower yang nggak ngerti siapa kita, teman-teman, itu sudah tidak mungkin kita punya koneksitas yang mendalam. Nah, jadi kedua, ngapain? Refleksi. Jadi kalau saya kemarin sempat kesepian. Tiba-tiba aja kesepian. Kenapa? Padahal dalam keramaian gitu ya, kesepian. Saya refleksikan, kenapa saya kesepian ya? Gitu. Terus saya harus validasi ya. Oh, nggak apa-apa. Jadi harus ngobrol sama diri sendiri ya. Oh iya sih, kenapa? Nggak apa-apa ya kamu kesepian. Jadi saya bilang ke saya, kamu lagi kesepian. Nggak apa-apa kok, itu manusiawi. Yuk kita pahami kenapa sih kamu kok kesepian, kan lagi banyak orang. Terus ngobrol. Jadi kayak ngobrol antara saya dengan saya gitu ya. Dan ini kemudian akhirnya dapat sebuah kesimpulan, oh ternyata aku lagi kesepian karena ini. Jadi sebenarnya materi ini saya sharingkan juga bagian dari pencarian saya. Dan supaya saya nempel, saya punya pengalaman belajar, saya bagikan ke teman-teman. Jadi kan kemarin saya bilang, saya pengen belajar nih, makanya mau nggak, ada yang mau dengerin nggak? Gitu. Jadi makasih ya sudah jadi teman belajar. Gitu. Introspeksi, kenapa? Itu red flag kita ya teman-teman. Kalau saya kesepian ini mental health saya lagi nggak bener nih, berarti saya harus ngapain? Gitu ya. Nah, kalau kata York ada apa lagi? Hobi, punya hobi. Jadi kalau kita gampang kesepian, cari hobi baru gitu ya teman-teman. Apa hobi itu akan membuat kita fokus pada satu hal yang kita sukai. Maka walaupun kita sendiri, kita nggak kesepian. Yang lain lagi teman-teman adalah, nih, apa nih kira-kira teman-teman? Benefit of pets. Menarik ya. Punya hewan peliharaan. Jadi ada studi yang mengatakan kalau kita mengelus kucing atau anjing gitu ya, tergantung kayak keimanan ya. Tapi kalau kita ngelus kucing gitu, itu ada satu perasaan yang kita menjadi lebih rileks. Jadi sempat ada cerita kan di rumah sakit tuh dipinjemin itu kucing-kucing untuk ditaruh di rumah sakit supaya pasien itu bisa ngelus stroke the fur gitu ya. Dan itu ternyata membuat pasien-pasien lebih bahagia. Oh, bahagia lebih cepat sembuh. Jadi dia mengurangi depresi, gitu ya. Katanya ya. Tapi sekali lagi kalau teman-teman merasa bahwa kalau punya peliharaan ntar gue tambah stres karena harus mandiin, harus buang pupnya gitu ya. Enggak ya udah gitu ya. Ini kan pilihan. Tapi ini solusi yang juga ditawarkan oleh York. Kemudian berikutnya adalah berbuat baik pada orang. Jadi kalau kita lagi stres kesepian, kita cari orang yang mau kita bantu. Makanya community service menjadi penting supaya kita nggak kesepian. Karena dengan membantu orang, kita lihat, oh iya ya ada orang lain yang lebih membutuhkan. Oh, berarti saya kurang bersyukur nih. Nah, nanti ada terakhir nih ya tentang bersyukur. Karena semuanya all about mindset. Kalau sudah sangat parah, teman-teman, ya udah terapi. Ya, kenapa saya sangat depresi, saya sangat kesepian. Cari professional help. Get professional help. Yang terakhir ini tadi, nggak ada di York ini ya. Kalau ini dari refleksi sendiri saya sendiri adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena kita sering ngelihat apa yang nggak kita miliki, ya, tapi kita lupa dengan apa yang kita miliki. Jadi kita kurang bersyukur aja, ya. Jadi buku ini akhirnya kan tanya ya teman-teman, loneliness itu a choice nggak? Jawabannya enggak. Iya. Jadi artinya kalau kita merasa lonely, pahami dulu, oh aku lagi kesepian. Kalau udah, ya segera intervensi gitu ya. Di intervensi gimana ya? Tadi ada cara-caranya gitu supaya apa? Supaya kita tidak melanjutkan kesepian ini jadi depresi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharekan. Sip. Gitu teman-teman ceritanya. Wih, mantap, Kak. Ilmunya keren banget. Relate sih, Kak. Aku sebenarnya sih. Ada sisi pertanyaan nggak, Kak? Ayo ngobrol, nggak apa-apa. Mau izin bertanya dong, boleh nggak, Kak? Sharing ya, saya belum tentu tahu Iya, jawabannya. sharing. Oke. Oke. Izin, gimana kalau kita tuh udah terlalu nyaman sama kesendiriannya kita? Apakah ada konsekuensinya di masa depan, dampak gede banget nggak buat kita gitu maksudnya? Kalau Kita dalam udah terlalu
Paham, paham. Jadi kalau dalam buku ini kesendirian tuh nggak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan tuh kesepiannya. Jadi kalau misalnya Kak Devi merasa aku nyaman loh sendirian nonton film, sendirian aku makan keluar. Saya juga nyaman banget kalau saya pengen makan, saya makan sendiri di luar gitu. Tapi yang belum sempat nonton film. Kalau anak saya biasa ngapain nonton film sama siapa sendiri. Oh, oke gitu ya. Saya belum bisa kalau yang kayak gitu. Cuma kalau untuk sekadar makan saya bisa makan, terus nonton di rumah, baca buku sendiri saya nggak masalah gitu. Kesendirian tidak pernah dipermasalahkan Kak Devi. Yang dipermasalahkan kesepiannya. Karena kesepiannya itu berarti sedih. Orang sepi kan sedih. Kesepian itu kesedihan. Dan kesedihan kalau dibiarin jadi depresi. Gitu sih Kak. Jadi kalau merasa aman sendirian, yuk apa-apa. Santai aja. Terus Taruna. Terima kasih, Kak. Apalagi ada riset ya katanya orang kesepian tuh lebih banyak mudah meninggal ya. Iya kayaknya. Oke, terima kasih ya, Kak. Jawabannya Iya, membantu banget. sama-sama. Terima kasih. Semoga tidak kesepian lagi dan tidak termasuk ini. Apa orang-orang yang depresi karena kesepian. Itu sih pelajaran dari saya. Bagi saya bukan dari saya, karena saya juga lagi belajar. Bagi kita Kak itu Kak. Mm-mm. Sip, sip. Hmm. Ustaz, Gimana kapan Kak Saruna? udah berhenti nyetir tuh, bisa ngobrol. Iya, cuma suara mobilnya aja nih yang di pinggir jalan lewat ikutan masuk. Awas Coach bayar parkir Coach. Oh enggak, ini kebetulan tempatnya bebas parkir, asik juga nih. Oh, Jadi murni biaya sewa komik buat baca di tempat. Nanti begitu anak beres, terus nanti jam 5 mau lanjut, sewa buat bawa pulang. Beda lagi harganya. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Gratis hari Minggu. Gratis. Ya, boleh baca buku juga. Boleh kalau apa aja. Karena nih, kenapa kok tak raise hand tuh? Atau Kalau barusan Mbak Ari ngobrol cuman sama satu bagian dari diri ya, yang bilangnya kamu. Kalau di saya ada 5 Mbak Ari. tadi namanya 5 ya. Kalau Ada, istilahnya feeling brain ada macam-macam sih. ada 5. Terus kayak misalnya gini ya, ini maaf nih ya, ini kalau ini sedang terjadi pada saya. Kamu Gimana tuh? gimana satu dan berbagai cara dibikin keluar dari sini. Kan kamu udah tahu kamu mau dibikin keluar dari sini. Jadi mari kita tinggal di sini supaya depresi dia. Ya, itu yang satu yang nakal. Tapi Hmm, nanti yang baik bilang, kamu sendiri bilang, everything she touch, she blow. Apapun yang dia pegang rusak. hmm, Everything you touch, yang kamu sentuh, Reni, grow. Kalau kamu badar, keganggu fokusnya, nanti Allah cabut abilitas kamu untuk menyentuh terus menumbuh gitu kan. Yang punya kekuasaan tentu saja Allah, tapi maksudnya gini, dalam keadaan depresi, karena saya kawan-kawan depresi survival, hmm. ada berita, ada orang mau terjun dari mana, terus ada yang komen, kalau ada masalah tuh cerita, jangan ditelan sendiri. Terus saya juga komen, saya ada link sama psikolog 30.000 yang mau DM, 10 nge-DM saya. Ini orang-orang depresi pada nge-DM saya juga depresi. Tapi orang depresi nuntun orang depresi, yuk jangan mati yuk gitu. Jadi saya refleksi dalam keadaan terpuruk atau apa, membuka suara sedikit aja gitu ya, kan menyelamatkan satu kehidupan saja dapat pahala setelah menyelamatkan umat manusia. Nah ini hari ini saya mencegah 10 orang bunuh diri gitu ya. Everything I touch grow. Nah, jadi yang ngobrol itu, jadi kalau di saya nggak pernah sepi Mbak Ari, ramai aja, Apa ya? rapat aja, ramai. Cuman bagusnya mereka mau Sama-sama Kak saya Devi. ke arah yang benar, dan kalau sudah melenceng saya kayak udah saya marah babet-babet, diam aja semuanya. Artinya tindakan saya tidak disetujui oleh mereka. Bukan begitu seharusnya, bukan membuat kerusakan. Gitu loh. Jadi nggak pernah sepi ya. Kalau sebelum saya kesepian, gimana orang berisik di kepala saya. Gitu teman-teman dan Mbak Ari. Saya Terima ketinggalan kasih. ini Gak soalnya tadi apa-apa.
3:30 ada yang beli takoyaki. Aduh, ngebut saya teh. Ini gimana? Udah ada kelas Zoom balap sama jualan sama ini belajar hal mendalam tentang kesepian. Iya, iya, nggak mendalam sih. Ini cuma makasih Tereni. Besar, udah buka mic tuh. Loh, emang gak dimatiin mic-nya? Kirain mau ngomong sesuatu. Tadi yang Mbak Devi ceritain itu ini kok. Kalau yang jangan sampai nanti jadi penyakit loh. Emang kesepian itu kan kesedihan tuh ngaruh ke hormonal segala macam. Orang yang di apa istilahnya tuh? Orang yang didiagnosis kesepian secara klinis itu emang mudah untuk penyakit terutama jantung. Hmm. Dan kalau misal diambil survei, rata-rata yang udah tua kemudian jantungan itu paling tinggi di laki-laki karena laki-laki nggak dilatih untuk punya komunitas tuh dia bisa berbagi masalah, nyari solusi bareng-bareng, belong to somewhere. Jadi laki-laki tuh lebih gampang buat jadi penyakit nanti si kesepiannya. Kalau di perempuan biasanya rata-rata lebih gampang tuh cerita ke teman, cerita ke orang yang kebayanya segala macam. Tingkat sakit jantungnya lebih rendah, cuma drama di hidupnya lebih banyak gara-gara rahasianya dia atau hal-hal privasinya dia nyebar kemana-mana. Jadi ada plus minus. Kalau kita belajar dari dua sisi itu berarti ya genre apapun kita ya mesti nyari orang yang bisa kita percaya buat bercerita, ada seseorang to connect to, kalau bisa jangan cuma satu. Terus kita bisa milih seseorang yang emang kita tahu dia bisa jaga rahasia kita dan kita pun bisa jaga rahasia dia gitu. Kalau enggak ya ujung-ujungnya antara sakit jantung atau enggak ngerasa connect dengan teman tapi temennya itu sumber dramanya dia sendiri. Repotnya nanti di situ. Ya, ya, jadi makanya biasanya laki-laki itu habis pensiun pada kalau nggak sakit akhirnya cepat meninggal gitu ya. Ya, ini sih gambaran bukan generalisasi tapi rata-rata yang saya lihat kok pada gitu. Biasanya habis pensiun tuh yang laki-laki sakit aja Oh, terus. ya. Biasanya ada orang yang ditemui, ngobrol, cerita, nyelesain masalah bareng-bareng, ada tantangan baru bareng-bareng. Ini tiba-tiba ya kosong aja. Jadi ya udah. Dan itu ada mertuanya temen dari tulisannya, ada ciri mau bunuh diri. Padahal mah kayaknya sehat-sehat aja dan dia kaget loh. Serius mertua saya ada ciri mau bunuh diri. Perhatiin aja omongan dia urusannya mati terus. Ya dia kemudian, ya juga sih bolak-balik sering ngomong, bapak mah tinggal tunggu dijemput aja. Bolak-balik ngomongin gitu aja. Jadi kayak, kapan sih gua mati gitu. Ya, Repotnya di situ. iya, kasihan sebetulnya. Bapak saya begitu ibu saya nggak ada setahun berikutnya udah nggak ada juga nyusul. Karena bapak saya bukan tipe orang yang bisa terkoneksi dengan orang dengan sangat baik. Jadi cuma sama ibu saya. Jadi begitu ibu nggak ada langsung kelihatan banget drop semuanya. Drop semuanya. Jadi pentingnya Penting teman-teman juga cari sih. teman baru. Bukan acquaintance ya, bukan kenalan ya, tapi teman baru. Dan semoga komunitas-komunitas yang kita hidupkan ini bagian dari kita. Dapat teman ntar sampai tua selalu ada yang diajak ngobrol. Amin. Nggak bakal kesepian. Gitu ya Dan teman-teman. coach biasanya juga katanya kalau misalkan laki-laki gitu punya ambisi besar, ini besar, itu tuh gampang banget gitu ya terkena depresi atau kesepian tuh ya. Kayaknya bisa Bisa jadi sih. jadi, tapi penyebabnya berbeda kan ya. Bisa jadi. Karena biasanya ambisi itu juga akhirnya kan meniadakan ini ya, karena dia mementingkan egonya kan, sehingga dia akan apa ya, koneksitas dengan orang akan hilang. Bisa jadi sih, tapi ya memang korelasinya agak Penyebabnya jauh beragam. kayaknya sih. Nanti penyebabnya bakal beda juga. Salah satunya kalau ambisi nggak tercapai kan kekecewaan berat jadi sumber depresi sendiri. Makanya bisa beda. Itu Berarti pembahasan harus sesuai berikutnya. porsi aja gitu coach. Kalau misalkan ini apa-apa. Saya porsi. Ya, sesuai porsinya itu yang biasanya nggak ada yang tahu. Porsi saya segimana. Iya juga. Jadi emang ambisi sebenarnya netral sih. Mau dia masukin ke positif ya bagus. Buat seseorang bergerak mengikuti sesuatu yang apa ya istilahnya ya. Jadi dia nggak diem, dia punya sesuatu untuk gue bangun pagi mau ngejar apa sih, jadi ada semangat hidup kan. Kalau ambisi kan bagusnya gitu. Jeleknya ambisi kan kalau misalnya ambisi itu jadi salah satunya yang dia tuju dalam hidup dan kemudian ngerusak segala hal yang ada di sekitar dia. Kayak misalnya dia mengabaikan
relasi-relasi penting di sekitar dia demi ambisi itu misalnya. Mm-mm. Ya, mengorbankan dengan sadar. Jadi ambisi kayaknya pembahasan lebih lanjut nih. Ntar Mbak Ya, Maya, apa beda. sih jadi Mbak Maya? Dunia Maya nih. Jadi ntar harus dapat bacaan buku lagi, kemudian nanti sharing ke kita lagi. Iya, tergantung ini sih mood saya. Kalau pas lagi